Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina maulana Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Rabbana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Rabbana barik lana fi a'malina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi ma an'amta alaina. Allahumma kama barakta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa an'im alaina. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru kita Buya Yahya dan Umi Fairuz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala kemudahan di dunia dan di akhirat, terutama dalam dakwahnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dalam kesehatan, dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mencontoh akhlak beliau. Dan kepada semua dewan guru yang kami muliakan dan para anak-anak santri yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dalam irama kita syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, karena pada kesempatan ini kita bisa melewati tahun ini, tahun ajaran, untuk belajar di pesantren Al-Bahjah, khususnya di program tafaqquh. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melewati tahun ini, belajar dengan baik, dan dimudahkan untuk bisa menjalankan aktivitas KBM. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dan kita ingat bahwasanya ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, tidak hanya mengucapkan rasa syukur, tapi sisipkan di setiap kita doa, kita mohon kepada Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu yang telah memberikan kami kesempatan nikmat untuk bisa belajar di pondok. Karena banyak orang yang pengen mondok tapi belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk mondok. Kadang anaknya pengen mondok tapi orang tuanya tidak. Kadang orang tuanya pengen mondok, mati-matian pengen mondokkan anaknya, tapi anaknya nggak mau. Atau mungkin sudah masuk tapi nggak betah, jadi dia pulang boyong. Sedangkan kita dimudahkan dalam tahun ini bisa mondok di Al-Bahjah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lewatkan kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini dan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kedamaian, ketentraman dalam hati kita untuk bisa mondok dan betah di pondok. Kita sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala
godaan kemaksiatan. Di pondok kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena isi di pondok adalah 24 jam adalah ibadah. Tidur kita dihitung oleh Allah adalah ibadah. Bangun kita adalah untuk ibadah, untuk belajar, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir dan sebagainya. Ini adalah sangat nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang di luar sana yang memang mungkin sekolahnya adalah sekolah mempelajari ilmu umum dan sebagainya, tapi ternyata dia banyak godaan di sana. Dan kita dijauhkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari berbagai godaan. Berapa banyak orang yang seumuran kalian saat ini sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati yang namanya muqaddimah zina dan sebagainya, pacaran dan sebagainya. Ada yang main-main dan sebagainya. Ada yang macam-macam, nongkrong gak jelas. Dan kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar di pondok pesantren. Ketahuilah bahwasanya berarti yang pertama hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah alhamdulillah Allah masukkan kita ke taman surga. Karena tidak ada tempat yang paling baik di bumi ini kecuali adalah taman surga, yaitu tempat untuk menuntut ilmu. Dan siapapun yang dibetahkan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk ke taman surga adalah berarti tanda-tanda calon ahli masuk surga. Kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah untuk bisa masuk ke taman surga. Dan siapapun orang yang memudahkan anaknya untuk bisa masuk ke taman surga, mudah-mudahan juga menjadi ahli surga. Ketahuilah bahwasanya semua wali santri yang rela, yang senang, yang membantu anaknya untuk bisa betah di pondok, maka dia adalah juga mendapatkan pahala sama seperti anaknya yang mondok. Walaupun dia di rumah dapat kiriman pahala dari anaknya, kiriman pahala salat, kiriman pahala wirid, kiriman pahala belajar menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya musuh terbesar dari setan adalah orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, itu adalah alat untuk bisa membimbing manusia atau umat ini agar tidak terpedaya atau tertipu dengan godaan setan. Jadi musuh besar setan adalah penuntut ilmu. Musuh besar setan adalah orang yang ahli ilmu. Kenapa? Karena dia adalah salah satu yang bisa menyebabkan setan itu merasa rugi dan serugi-ruginya. Kenapa? Karena akan mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain untuk sadar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya setan jika dalam setahun bertahun-tahun mengajak orang kepada kemaksiatan, kemudian di akhir mungkin sebelum akhir hayatnya ternyata orang ini ngaji dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taubat berkat dia mendengar majlis atau sampaian ilmu tentang taubat dari dosa dan dia bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni, maka disitulah setan akan merasa sangat rugi. Kenapa? Karena bertahun-tahun menggoda anak Adam, ternyata di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini harus kita syukuri. Yang pertama, kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan oleh Allah ke taman surga. Kita diberikan orang tua yang memudahkan kita untuk masuk taman surga. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan bahwasanya orang tua kita dimudahkan untuk bisa membiayai kita di pondok. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya Allah pernah bersumpah bi'izzati wa jalali akan diturunkan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang masuk ke taman surga. Ke tempat seperti ini akan ada rahmat dan ampunan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menanamkan hati sayang cinta kepada orang lain. Kalau kita melihat
melihat ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mendengar atau melihat atau tahu ada orang di luar pondok, kemudian sebaya kita atau orang-orang yang di sekeliling kita mempunyai dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita terenyuh hati kita untuk mendoakan mereka. Karena mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada kasih sayang kepada mereka. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan kita tidak mau terjerumus dalam dosa, maka kita jangan sekali-kali kita rela ada orang lain masuk ke dalam dosa. Maka kasih sayangilah mereka, doakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan, ya Allah, jauhkan mereka dari dosa, insafkan mereka dari dosa, berikan taubat kepada mereka dari dosa. Kenapa? Karena itu adalah bekal dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat, mengajak semua umatnya, baik itu adalah umat yang sudah masuk Islam atau umat dakwah beliau adalah orang-orang yang belum masuk Islam, orang kafir, adalah dengan hati yang rahmat, menginginkan kebaikan kepada mereka. Bahkan Abu Jahal diajak untuk masuk Islam, Abu Lahab diajak masuk Islam, tapi memang dasar mereka tidak mau sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu cara agar kita belajar menuntut ilmu adalah untuk kita dakwahkan, dan dakwah itu syaratnya di hatinya ada modal hati yang rahmat, kasih sayang kepada sesamanya. Ingin kebaikan bagi orang lain. Kalau kita ingin kebaikan bagi orang lain akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menolong orang lain akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan itu. Kemudian dalam belajar, ini nasihat bagi semua anak-anak, santri semuanya. Dalam belajar ada bekal yang harus kita pahami, harus kita jadikan pegangan, pondasi. Yang pertama adalah kita dalam menuntut ilmu harus ada adab, harus ada akhlak. Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menuntut ilmu, jangan lupa kita mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat. Jangan lupa mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa berbuat baik. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang barokah, yang bisa menjadikan kita untuk mengamalkannya, karena yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kecerdasanmu, jangan mengandalkan apa yang kamu bisa dari hafalan dan sebagainya, tapi andalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan Allah, maka tidak akan ada kata putus asa. Jika ada yang lemah dalam hafalannya atau pemahamannya yang agak kurang, maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan memberikan kepahaman kepada kita. Allah yang memberikan ilmu kepada kita, dan Allah yang akan memberikan kita bisa mengamalkan ilmu itu. Maka sandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu jangan lupa berzikir kepada Allah. Jangan lupa baca wiridnya yang sudah diajarkan. Jangan lupa bangun malamnya untuk sholat. Kenapa? Karena dalam kita menuntut ilmu harus ada waktu khusus kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bukti kedekatan kita kepada Allah. Itu adalah bukti ilmu kita adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menuntut ilmu tapi tidak dekat dengan Allah, maka tidak akan mendapatkan itu yang namanya nurul ilm, cahaya dari ilmu. Bagaimana bisa mendapatkan cahaya ilmu? Dia tidak dekat dengan sang pemberi cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedekatan kita dengan Rasulullah? Berapa banyak salawat yang kita ucapkan dalam tiap hari? Apakah sekali, 2 kali, 3 kali, atau seterusnya? Minimal orang itu melazimkan salawat sehari semalam, minimal adalah 300 kali. Itu sudah dianggap minimal. Minimal paling sedikitnya. Kenapa? Karena salawat yang kita lantunkan itu berarti menandakan kita ada sangkut pautnya hubungan kita, hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah satu salawat yang kita ucapkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali? Man shalla alayya salatan wahidatan
sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, maka satu itu dibalas oleh Allah 10 kali. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Dan satu selawat dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang bersolawat kepada kalian adalah liyukhrijakum, malaikatnya juga bersolawat kepada kalian adalah apa? Untuk liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Kegelapan itu banyak. Ada yang gelap rezekinya, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gelap akalnya, maka diberikan kemudahan untuk menghafal. Gelap dalam ibadahnya, maka akan dimudahkan untuk bisa berbuat baik. Gelap dalam hatinya, ada penyakit hati, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersih hatinya. Jadi gelap itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan solusi dan terang benderang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat. Itu adalah cara agar kita ada sambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu adalah cinta kepada sesuatu, maka akan banyak menyebutnya. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka dalam kesalahan kita, selawat kita ucapkan, kita bicarakan Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita berada, kita selalu menyebut Nabi Muhammad. Dan jangan lupa, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, haruslah kita menjawabnya. Shallu ala Nabi. Kenapa? Karena khawatir kita masuk pada hadis Nabi, bakhilun man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil dan pelit itu adalah orang yang disebut namaku, tapi dia tidak menjawab, dia tidak bersalawat kepada aku. Nah ini, jangan sampai kita bakhil. Salawat itu ringan, tapi maknanya adalah besar, yaitu kedekatan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah akhlak kepada guru. Akhlak kepada guru. Akhlak kepada guru ini adalah penting. Bagaimana seorang murid mendapatkan ilmu yang barakah, maka harus ada akhlak kepada gurunya. Akhlak kepada guru yang sering dijelaskan oleh guru kita, Buya, adalah yang pertama mahabbah. Ada kecintaan. Cinta kepada guru. Tidak akan menyebut kecuali yang baik-baik tentang gurunya. Tidak akan berpikir sesuatu kecuali husnudzon kepada gurunya. Cinta kepada gurunya. Dan kedua, akhlak kepada guru, adab kepada gurunya. Bagaimana memanggil gurunya, bagaimana dia melihat, memandang gurunya. Pandangan cinta itu akan terpancar dalam mata yang memandang, yaitu akan tampak dalam pandangannya bahwasanya yang dipandang adalah orang yang mulia. Akan ada takdim, kekaguman, dan ada penghormatan di dalam pandangannya. Itu adalah mata orang memandang. Kalau ada cinta, maka akan beda dengan orang yang benci. Kan kita bisa melihat. Kalau orang melihat orang lain dengan mata benci, kan beda dengan mata cinta. Kalau mata benci, sinis. Itu lagi. Itu benci, gak suka. Tapi kalau mata cinta, sehari gak ketemu, itu kangen. Ada. Nah, apalagi santri kangen orang tua. Kemudian ada itu khidmah. Ada khidmah. Khidmah kepada guru, khidmah kepada orang tua, itu akan menjadikan ilmu kita manfaat. Karena khidmah adalah dasar bagaimana seorang itu akan mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Karena dakwah itu asasnya adalah untuk khidmah. Khidmah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasulullah, khidmah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan mencari ilmu dan akan disebarkan ilmu itu. Mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang dari kejelekan, kemungkaran, kejahatan. Itu adalah khidmah. Maka sebelum kita terjun ke masyarakat untuk berdakwah, maka khidmah kita di pondok seperti apa?
Bagaimana ketika kita kemudian diwajibkan untuk ada tugas piket dan sebagainya, apakah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ataukah malas-malesan? Kenapa? Karena di situ adalah awal. Jika seseorang itu serius di dalam khidmahnya, dimulai dari hal yang kecil, piketnya, kemudian nanti ada tugas-tugas yang lain, itu adalah demi melatih dia agar nanti ketika berdakwah di masyarakat, dia tidak memperbudak umat, tapi dia adalah membantu menolong khidmah kepada umat. Kalau orang punya jiwa khidmah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Bukankah orang yang belajar adalah orang yang dicintai oleh Allah? Jadi kita adalah menolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah umat Nabi Muhammad adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Kalau kita menolong mereka, berarti kita menolong Nabi Muhammad dan menolong Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pada akhirnya adalah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian khidmah itu maknanya juga adalah mengikis kesombongan. Karena ada suatu kisah bahwasanya seorang syekh datang seorang murid mau belajar, mau ngaji kepada dia. Kemudian dia memerintahkan murid ini 3-4 bulan untuk khidmah. Enggak usah belajar. Ya nyapu, ya ngepel, ya macam-macam bersih-bersih dan sebagainya. Setelah 3-4 bulan selesai masa khidmahnya, kemudian disuruh untuk duduk yang paling depan ketika majelis. Ternyata anak ini, murid ini lebih pandai daripada yang lainnya. Sehingga murid yang lain atau ustadz yang lain mengatakan, anak ini adalah anak yang pandai. Coba dari awal langsung belajar dia. Akan dapat banyak dia ilmu. Apa jawab syekh ini? Aku tahu dia anak pandai. Dan aku tahu di rumahnya dia adalah anak orang yang disegani, adalah anak orang yang besar. Tapi aku tidak mau dia belajar. Dia membawa kebesaran orang tuanya sehingga dia tidak bisa mendapatkan ilmu. Jadi kesombongannya dikikis dulu. Kenapa? Karena dalam kitab Bidayahul Hidayah disampaikan bahwasanya, kata Imam Ghazali, bahwasanya seorang guru harus tahu, seorang guru harus mendidik hati, menyiapkan hati seorang muridnya sebelum mengasih ilmu. Kenapa? Karena jika memberikan ilmu kepada orang yang tidak berhak, yang tidak siap hatinya, yang tidak siap akhlaknya, maka seperti ngasih pisau kepada orang yang pada penjahat, maka berbahaya. Khawatir guru tadi dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah orang yang membantu kepada kejahatan. Kenapa? Karena memberikan alat kepada orang yang tidak berhak, kepada penjahat. Oleh karena itu khidmah itu adalah makna dari kita untuk menjadikan orang lain adalah menolong orang lain. Kalau orang tidak punya jiwa khidmah, khawatir nanti kalau dia berdakwah atau mengajak kepada orang kebaikan, bukan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memperbudak orang lain, tapi menjadikan orang lain adalah pembantunya. Khawatir itu terjadi. Maka kita biasakan khidmah. Dapat dilihat bagaimana orang yang suka khidmah kepada orang lain. Setelah dia makan bagaimana? Apakah orang yang nunggu tempat makannya selesai kemudian dia adalah rebutan untuk pengen nyuci piringnya dan sebagainya, nampannya atau bagaimana? Ataukah dia adalah orang yang ketika ada setelah makan paling cepat lari? Kenapa? Karena agar tidak kebagian nyuci piring. Naudzubillah min dzalik. Nah ini adalah bagaimana akhlak kepada guru. Ada akhlak kepada orang tua. Guru yang baik adalah mengajarkan anak muridnya untuk berbakti kepada orang tuanya, dan orang tua yang baik adalah mengajarkan atau memerintahkan anaknya untuk bakti kepada gurunya. Ya, itu kalau dua-duanya baik, insya Allah akan nyambung itu semuanya. Dan memang syaratnya, jika pengen anak itu sukses berhasil di dalam mondoknya, maka pasrahkan semuanya kepada gurunya. Pasrahkan semuanya urusan anak kepada gurunya. Insya Allah akan beres. Insya Allah akan baik. Kenapa? Karena seorang guru itu mikir santri itu 24 jam. Siang, sore, malam dipikir bagaimana kemajuan untuk santri-santrinya, untuk anak didiknya. Oleh karena itu, jika ingin berhasil, wahai para wali santri, maka pasrahkan anak-anak kita kepada gurunya. Sudah pasrah.
terserah mau diapakan. Insya Allah semuanya akan diarahkan kepada yang baik. Kemudian satu lagi, yang kelima adalah akhlak kepada ilmu. Akhlak kepada ilmu, akhlak kepada kitab, itu adalah termasuk akhlak kepada ilmu adalah menghormati kitab, memuliakan alat untuk kita belajar dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwasanya yang kita jadikan belajar itu adalah alat untuk bisa menyampaikan kita kepada ilmu. Menghormati kitabnya, bukunya dijaga, alat tulisnya dijaga, cara membawa bukunya bagaimana. Jangan sampai kitab itu tempat nyimpen uang, ya, nyoret-nyoretnya yang bagus. Kalau ngasih catatan yang bagus, yang rapi, maka itu adalah cara untuk memuliakan ilmu. Ketahuilah 5 syarat ini, 5 pesan ini adalah yang harus kita pegangi agar kita bisa mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hamba-hamba yang hatinya dijadikan tenang, senang dan betah di tempat yang mulia, taman surga, taman ilmu, dan mendapatkan cinta dari Allah, cinta dari Rasulullah, dan kita ridho dari orang tua, ridho dari guru, dan mudah-mudahan kita nanti ketika menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin tidak akan lama karena masih banyak susunan acara yang lain. Ya, masih banyak kan? Ya, masih banyak. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina la tumditna, wa akrimna tuhinna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami adalah hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, puji syukur kepadamu ya Allah yang telah memberikan kami betah di tempat yang mulia ini ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan ya Allah orang tua yang ridho kami belajar di tempat ini ya Allah. Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah memudahkan kami untuk masuk dan tinggal di tempat yang mulia ini ya Allah. Maka ya Allah, jangan pisahkan kami dari rombongan kemuliaan ini ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari gerbong kemuliaan ini ya Allah. Jadikan kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah adalah tetap dalam gerbong kemuliaan ilmu ini ya Allah. Jadikan kami adalah pejuang-pejuang di taman surgamu ya Allah. Jadikan kami adalah pejuang-pejuang dakwah yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan kami kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Berikan kami ya Allah cinta kepada guru-guru kami, cinta kepada orang tua kami, dan cinta kepada sama kami ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib orang tua kami dari mata kami. Tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami ya Allah. Tutuplah aib ya Allah teman-teman kami ya Allah, sehingga kami bisa husnudzon kepada mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, tampakkan aib kami di mata kami sehingga kami mudah untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Insyaf ya Allah. Ya Allah, kikis kesombongan kami ya Allah. Kikis kesombongan kami ya Allah. Hapus kesombongan kami ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah kadang merasa sudah bisa menghafal, terus kami meremehkan orang lain ya Allah, merendahkan orang lain ya Allah. Maka ya Allah, jauhkan ya Allah, jauhkan perasaan hati yang seperti itu ya Allah. Ya Allah, kadang kami memandang orang lain ya Allah yang pahamnya lambat, kami merasa lebih kuat, lebih cepat ya Allah, dan kami ya Allah merasa lebih baik dari orang lain ya Allah. Maka ya Allah, itu adalah hakikat kesombongan ya Allah. Maka jauhkan kami dari segala sifat kesombongan. Dari sifat kesombongan, kami takut ya Allah, sombong itu bisa menyebabkan kami tidak mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Maka ya Allah, jauhkan kami dari sifat sombong, jauhkan kami dari sifat dengki ya Allah, jauhkan kami dari kebencian kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semuanya adalah saling mencintai karenamu, hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mendoakan yang baik kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah mudah
untuk mendoakan orang lain. Jangan lupakan kami untuk bisa mendoakan guru-guru kami ya Allah, mendoakan orang tua kami ya Allah, sebagaimana Imam Syafi'i ya Allah, sebagaimana Imam Ahmad ya Allah. Sejak beliau kenal dengan Imam Syafi'i ya Allah, beliau tidak pernah meninggalkan untuk membaca doa untuk Imam Syafi'i ya Allah dalam setiap ya Allah, dalam setiap salatnya ya Allah. Ya Allah, maka ya Allah, jangan lupakan kami untuk bisa mendoakan guru-guru kami ya Allah. Jadikan kami bisa ta'zim dan menghormati guru-guru kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat, berikan kami ilmu yang berkah, berikan kami orang tua yang baik ya Allah. Jadikan ya Allah, kirim kebaikan pahala apapun yang kami lakukan ya Allah kepada orang tua kami, baik yang hidup atau yang sudah mendahului kami ya Allah. Jadikan kebaikan ini ya Allah Engkau kirimkan juga kepada guru-guru kami ya Allah, baik guru kami yang mengajar saat ini, baik guru kami yang sejak kecil merawat dan mengajar kami, dan kirimkan pahalanya kepada mereka ya Allah. Sayangilah mereka, tak hormat, berikan nikmat kepada mereka sebagaimana mereka ya Allah menyayangi kami, sebagaimana mereka ya Allah membimbing kami ya Allah. Maka ya Allah, selamatkan mereka dari adab kubur ya Allah jika mereka sudah mendahului kami. Ya Allah, berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa orang yang bersama kami ya Allah, ampuni dosa orang yang bersama kami ya Allah, baik yang dekat dengan sini atau yang jauh di sana ya Allah. Maka ampunilah mereka semuanya ya Allah. Jika ada dari kami atau mendengar suara ini atau melihat acara ini ya Allah yang punya dosa ya Allah, maka ampunilah, 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 ampunilah ya Allah. Ya Allah, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan Engkau sisakan dosa mereka ya Allah, jangan Engkau sisakan dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tahu ya Allah umur kami tidak panjang ya Allah, umur kami ada batasnya ya Allah, umur kami pendek ada batasnya ya Allah. Maka ya Allah, ya Allah, karena umur kami ada batasnya ya Allah, jadikan umur kami adalah umur yang berkah ya Allah, umur yang berkah ya Allah. Maka ya Allah, kami minta panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, jika suatu saat Engkau panggil kami ya Allah, jika suatu saat Engkau panggil kami ya Allah, maka jadikan itu adalah panggilan yang enak ya Allah. Maka jadikan itu panggilan ya Allah, panggilan cinta ya Allah. Engkau cinta kepada kami dan kami cinta kepadamu ya Allah. Karena ya Allah, kami yakin ya Allah, Engkau akan mencintai orang-orang yang berdoa kepadamu dengan kebaikan ya Allah. Maka kami ya Allah mohon kepadamu ya Allah, jadikan kelak jika Engkau panggil kami ya Allah, jadikan itu adalah panggilan ya Allah, panggilan yang membahagiakan ya Allah. Jadikan itu adalah pertemuan yang membahagiakan ya Allah. Maka ya Allah, akhir hayat kami matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni kami, ridhoi kami, jadikan akhir hayat kami adalah akhir hayat yang baik, dan jadikan ya Allah pungkasan hidup kami adalah Engkau mudahkan lisan dan hati kami mengucap kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita kirim doa kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosanya dan dijauhkan dari azab kubur, dan jadikan nikmat kubur kepada mereka, dan kepada semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Ala hadhihi ya ala kulli niyatin salihah wa kama wa salih wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.